Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usmanur. Saya adalah dosen di program studi Manajemen Rekod dan Arsip, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengindeksan dan metadata arsip. Saya akan menjelaskan portofolio pada mata kuliah saya. Tujuan dari video ini adalah sebagai unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebelum saya memulai penjelasan pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah pengindeksan dan standar metadata arsip. Mata kuliah ini diberikan pada semester 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mengenal konsep dasar dan penerapan pengindeksan dalam pembuatan metadata arsip, meliputi proses merangkum konsep dokumen arsip, penerjemahan konsep, kode klasifikasi, dan standar metadata pada arsip. Model pengajaran lebih banyak dirancang sebagai bentuk pembelajaran aktif melalui cooperative learning, simulasi, dan role play, serta small group discussion. Pada mata kuliah ini saya memberikannya dengan pendekatan DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Tujuannya adalah agar apa yang saya berikan dan apa yang mahasiswa dapat, dan saya juga bisa memberikan mahasiswa penilaian yang objektif dari apa yang mereka capai. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh portofolio yang telah saya lakukan dalam pelaksanaan mata kuliah pengindeksan dan standar metadata. Apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini? Pada mata kuliah ini, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu menentukan indeks dan menentukan konsep, serta menentukan kode klasifikasi dengan menggunakan skema klasifikasi arsip secara tepat sesuai dengan pedoman pengelolaan arsip yang berlaku di organisasi tersebut. Berikut adalah contoh portofolio delivery yang pernah saya berikan di mata kuliah ini. Sekarang pasti kita nggak pernah dengar yang namanya kata informasi. Bahkan mungkin nggak cuma hanya dengar, tapi kita juga udah sehari-hari pakai. Kita sehari-hari juga sudah terpapar sama yang namanya informasi. Misalnya, mulai dari kamu bangun, langsung lihat HP, itu aja kamu udah dapat informasi. Mulai dari berapa sih baterai kamu di pas kita bangun, apakah udah selesai ngecasnya atau belum, udah penuh atau belum. Kemudian misalnya dari jam berapa, ketika lihat dari HP, oh kita bangun telat mungkin. Dan yang ketiga, dari notifikasi yang ada di layar HP kita, walaupun kita belum unlock HP kita. Nah, jadi itu semua itu ngasih kita informasi, walaupun mungkin informasinya memang nggak banyak, tapi kita tetap dapat yang namanya informasi. Tapi kamu sadar nggak sih apa itu yang namanya informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Usman. Saya di sini akan coba jelasin apa isi itu informasi dan kenapa kita manusia itu merekamnya. Oke, saya mulai dari definisi informasi. Jadi informasi itu kalau kita cari di internet akan sangat banyak definisi keluar di sana, mulai dari pakar, dari ilmuwan, dari praktisi, dari lembaga dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini saya akan mencoba mengambil definisi informasi dari salah satu ahli informasi, yaitu Vosket. Dia bilang bahwa informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan dalam bentuk rekaman. Itu adalah definisi yang dipakai secara umum di dunia ilmu perpustakaan dan kearsipan. Ada juga salah satunya dari Floridi seperti yang ini. Information is data that have some meaning, that have some structure that we call syntax, and that is truthful about the world. So that if anyone tells you about a place and that place is called Paris, you know that you are in the capital of France. Jadi kalau misalnya diambil gampang, informasi itu berawal dari data. Sehingga informasi memang sulit didefinisikan menjadi satu definisi yang diterima oleh semua kalangan, sehingga banyak dari pakar dari berbagai bidang tertentu membuat definisinya sendiri. Sehingga tidak ada definisi yang mutlak. Tapi kita semua sepakat bahwa informasi itu kita semua gunakan sehari-hari dan sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi kenapa sih kita merekam informasi? Kalau kita tarik dari definisi yang awal saya berikan tadi, ada kata kuncinya di sana, yaitu adalah rekaman informasi. Perlu kita tahu juga apa sih kenapa kita sebagai manusia itu merekam informasi. Ada beberapa alasan digunakan oleh kita sebagai manusia itu untuk merekam informasi. Ada yang pertama dari alasan pribadi, yang kedua ada alasan sosial, yang ketiga ada alasan ekonomi, yang keempat ada alasan hukum atau legal matters, yang kelima alasan instrumental, dan yang keenam ada alasan simbolis. Yang pertama adalah alasan pribadi. Beberapa dari kita, umumnya kita akan menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi atau yang bermakna, yang bagi kita sendiri sebagai individu seperti akta kelahiran, surat nikah, surat kematian, surat cinta mungkin, dan menulis dan merekam kehidupan sehari-hari dalam buku diary, mungkin sekarang sudah nggak dilakukan lagi, dalam bentuk memoir, surat, puisi, buku, pidato, menyusun silsilah keluarga,
Pokoknya intinya adalah rekaman pribadi yang kita rekam untuk kepentingan pribadi kita. Kalaupun orang tahu, orang lain nggak lihat atau orang lain lihat, itu mungkin jadi nggak bermakna. Itu bisa berjadi hanya bermakna bagi kita sebagai pribadi yang merekam itu, sehingga alasan ini disebut alasan pribadi. Alasan yang kedua ada alasan sosial. Kita sebagai manusia tentu tidak bisa hidup sendiri, kita juga hidup berdampingan dengan yang lain, sehingga dari situ tidak terelakkan akan ada arsip yang kemudian dihasilkan atau ada informasi yang direkam untuk kebutuhan itu. Sebagai contoh, kita misalnya tergabung dalam suatu organisasi, maka kita biasanya diberikan kartu anggota sebagai tanda bahwa kita adalah bagian dari organisasi tersebut. Dalam lingkup yang lebih luas, lingkup bernegara, misal kita dalam hidup bermasyarakat tentu kita membutuhkan arsip atau dokumen seperti kartu keluarga, KTP, yang membuktikan bahwa kita memang bagian dari komunitas tersebut atau kita bagian dari warga negara itu. Sehingga informasi direkam itu sebagai bukti bahwa kita itu adalah bagian dari kumpulan, baik itu sosial ataupun bernegara. Alasan yang ketiga ada alasan ekonomi. Alasan ini adalah menjadi salah satu alasan yang paling penting dalam kita merekam informasi. Hasil produk dari bisnis atau aktivitas yang kita kerjakan. Sehingga misal dokumen yang berkaitan dengan usaha seperti misalnya pembelian, perdagangan, penagihan, pembayaran dalam jangka tertentu itu biasanya menghasilkan dokumen. Sebagai contoh, kita pergi ke ATM untuk transfer misalnya kita membutuhkan struk untuk membuktikan bahwa kita memang sudah melakukan transaksi. Sehingga walaupun kita tidak ketemu dengan siapapun, kita ketemu dengan manusia di ATM tersebut, tapi kita mendapatkan bukti bahwasanya kita telah melakukan transaksi yang sah. Yang keempat, itu ada alasan hukum. Ini kaitannya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan pembuktian hukum dan legal matters seperti itu. Dan ini juga berguna bagi pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak serta melayani masyarakat, seperti misalnya contoh dokumennya adalah BPKB, NPWP, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Sebagai contoh, catatan kepemilikan rumah seperti dalam bentuk SHM itu direkam oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang membuat dokumen tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah yang merekam itu untuk melindungi kita sebagai hak pemilik rumah. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku rumah itu punya kita bisa membuktikan itu dengan SHM tadi. Maka itu menjadi acuan dasar bagi pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak atau untuk rumah tersebut. Seperti itu mudahnya. Yang kelima, alasan instrumental. Alasan instrumental adalah rekaman atau dokumen yang sengaja dibuat untuk membantu fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh, biasanya beberapa perusahaan elektronik membuat manual dalam bentuk kertas yang disertakan dalam produk. Misalnya dibuat bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara untuk mengoperasikannya, itu semua disertai dengan gambar-gambar dan disertai dengan bentuk dari produk itu dalam bentuk kertas. Yang keenam ada alasan simbolis. Terkadang informasi itu direkam tanpa adanya kepentingan yang praktis. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian kuliah di beberapa universitas di Eropa misalnya, mereka akan mengeluarkan ijazah dalam bahasa Latin. Bahasa Latin tentu kalau misalnya kamu ngeliat, kamu mungkin nggak tahu apa sih maknanya. Walaupun kita nggak tahu informasinya apa, walaupun kita nggak bisa baca isi informasinya, tapi dokumen itu jelas berguna sebagai penanda suatu momen penting bagi orang yang terkait di dalamnya. Alasan ketujuh adalah alasan pengembangan ilmu pengetahuan. Kita manusia itu merekam informasi untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan direkam dan dicetak dalam berbagai macam bentuk agar bisa dikomunikasikan lagi pada generasi yang berikutnya, seperti itu. Jadi kita mengembangkan ilmu pengetahuan itu dengan cara merekam informasi yang kemudian akan berkumpul banyak informasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru. Pada akhirnya, luasnya cabang ilmu informasi membuat saya tidak mungkin bisa menjelaskan informasi secara komprehensif dalam video yang ringkas. Tapi kalau kamu tertarik lebih lanjut, kamu bisa tulis pertanyaan dan kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sudah menonton video ini. Video ini adalah bagian dari mata kuliah pengindesan dan metadata arsip yang diselenggarakan di Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah portofolio mengenai interaksi dengan mahasiswa ketika mata kuliah ini berlangsung. Pada mata kuliah ini dilakukan secara daring karena kondisi pandemi, dan inilah salah satu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, ini ragam kodenya ya, tadi bisa numerik, abjad, subjek, atau alphanumerik atau kombinasi. Kalau yang di UI kita pakai yang misalnya begini ya, PDP 0001. Ini berarti kita menggunakan sistem alphanumerik, komunikasi antara abjad dengan nomor, gitu, tapi tidak menggunakan subjek.
Nah, kalau kita perhatikan PDP ya, PDP itu adalah kode dari fungsinya ya. Kemudian 0001 itu menunjukkan hierarki. Menunjukkan hierarki. Makin ke kanan ya, makin ke kanan nih, makin ke kanan ini berarti makin khusus. Yang 01 ini berarti lebih khusus daripada yang 00. Gitu. Itu namanya per desimal. Ya. Saya nggak tahu kalau diri kayaknya cuma sampai mentok sampai 4 digit ya, 4 digit angka. Mungkin di beberapa tempat atau tempat yang lain ada kode yang dibuat sampai 2 digit, maaf, 4 digit di belakang. Jadi misalnya 02 gitu. Perhatikan baik-baik, yang paling kanan ya, ini paling kanan, ini lebih khusus ya, lebih khusus biasanya ya. Yang 00 ini lebih umum. Strukturnya seperti itu. Nah, ini adalah kodenya. Bentuknya bisa berbeda-beda, tapi kurang lebih bacanya biasanya begitu. Yang paling depan itu kode utamanya, yang berikutnya adalah kode umumnya apa, dan makin ke kanan itu kodenya makin khusus. Makin khusus artinya makin spesifik fungsi bisnisnya. Ya, kemarin kalian tentu udah lihat juga ya bentuk-bentuk skema. Kalau yang di Unair, apalagi itu UNJ dan lain sebagainya yang saya berikan di Mas, itu semuanya dalam bentuk apa namanya SK gitu. Jadi dalam bentuk tertulis. Kalau yang kita punya UI sebenarnya ada juga sih bahkan dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku skema klasifikasi. Cuma saya nggak punya yang terbaru, ada yang lebih lama gitu yang udah nggak dipakai, itu ada di lab kita, di lab 102 di vokasi, itu biasanya kita pakai itu. Tapi untuk belajar kita bisa cukup pakai yang dari retensi yang di sini nih, yang kemarin saya kasih apa namanya alamatnya di arsip.ui.ac.retensi itu ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sana, walaupun memang jadi nggak kelihatan hierarkinya. Ya, hierarkinya nggak kelihatan kalau yang di sini. Gitu. Kalau mau yang lihat hierarkinya, kalau nggak salah bisa lihat di sekar.ui.ac.id. Oke, gitu. Nah, ini numerik ya, numerik sama tadi saya sudah jelasin juga, abjad. Sistem merupakan nanti yang untuk komplitnya, yang untuk yang PPT komplit nanti akan saya berikan ke teman-teman di Unas. Jadi kalau yang ada tadi numerik cuma angka aja, ya. Kalau yang abjad cuma kode depannya aja, jadi nggak pakai angka lagi. Biasanya penentuan mau pilih alfanumerik, numerik atau abjad itu adalah seberapa besar dari organisasinya. Kalau organisasinya tidak terlalu besar, abjad saja mungkin cukup untuk mewakili isi dokumennya begitu. Dan berikut adalah contoh asesmen yang dilakukan oleh para mahasiswa melalui LMS yang dimiliki oleh UI yaitu EMAS. Asesmen yang mereka lakukan dan simulasi yang mereka lakukan dengan menggunakan spreadsheet di Google Drive dengan bantuan Google Docs.
Demikian unjuk kerja yang dapat saya berikan dan saya paparkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.